Bisa kena gendam dengan sekali tepukan, dengan kita ketemu orang di jalan, kemudian kita ditanya-tanya, kemudian kita hilang ingatan, kemudian kita blank dan menyerahkan benda-benda berharga kita kepada orang. Banyak searching di Google, banyak searching di YouTube, bagaimana ilmu gendam, bagaimana mantra gendam, dan masih banyak lagi tentang gendam-gendam yang lainnya. Tapi ketika Anda sudah belajar seperti itu, coba dilakukan di jalanan. Mungkin Anda boleh gendam Pak Polisi yang mungkin lagi siaga gitu ya, lagi siap atau lagi berjaga gitu, Anda gendam. Bisa nggak kira-kira? Seseorang yang sudah sukses ya, seseorang sudah sukses, dia membuat brand, nama apapun, gendam mendatangkan uang atau hipnotis bisa membuat kaya. Bisa aja kalau orang itu sudah kaya. Yang berpikir bahwasanya belajar gendam itu ditepuk tek terus orang bisa nyerahin barang-barang ke kita, mending lebih baik jangan. Oke, bertemu lagi dengan saya Roni De La Serna, dan kali ini saya akan membahas tentang gendam ya. Jadi mungkin banyak sekali ya di antara kita atau teman-teman semua atau termasuk Anda semua yang melihat video-video ini atau banyak searching di Google, banyak searching di YouTube bagaimana ilmu gendam, bagaimana mantra gendam, dan masih banyak lagi tentang gendam-gendam yang lainnya. Oke, sekarang akan saya bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke. Perbedaan gendam dan hipnosis, apa sih bedanya? Oke, di sini akan saya jelaskan menurut versi saya ya. Ketika hipnosis adalah diterimanya sebuah ide tanpa kritik dan syaratnya adalah PMI ya, PMI, dan itu bisa Anda dapatkan jawabannya ada di workshop saya ya. Apa itu PMI gitu kan? Di workshop saya di www.hipnotishalus.com. Jadi kalau hipnotis itu adalah orang harus ini ya, dikondisikan untuk PMI, tapi gendam itu orang dipaksa ya, mau nggak mau dia harus dipaksa untuk PMI. Perbedaannya ketika hipnotis itu orang dikondisikan ya, atau diedukasi biar orang itu PMI dengan syarat mau, tapi kalau misalnya gendam orang lebih dipaksa, bukan mau ya, tapi lebih dipaksa. Walaupun dia nggak mau tapi dipaksa. Ada garis ada benang merahnya di situ. Ketika hipnotis adalah mau syaratnya, ketika gendam adalah dipaksa mau. Itu garis bawahnya atau benang merahnya. Dan sekarang bagaimana sih kita melakukan gendam atau orang itu bisa kena gendam dengan sekali tepukan, dengan kita ketemu orang di jalan, kemudian kita ditanya-tanya, kemudian kita hilang ingatan, kemudian kita blank dan menyerahkan benda-benda berharga kita kepada orang. Oke, sekarang akan saya jelaskan satu persatu juga. Biasanya rata-rata korban, rata-rata orang ketika sudah terjadi kejahatan jalanan, kemudian kita ketemu seseorang dan orang tersebut membuat sebuah pertanyaan yang dia mengarahkan ya. Dia mengarahkan kepada kalimat atau kepada jawaban yang kita harus menjawab ya, ya, ya. Oke ya, saya ulangi lagi. Kejahatan jalanan yang biasanya mungkin kita cenderung bisa memberikan barang-barang kepada seseorang yang belum kita kenal. Biasanya kita ketemu orang di jalanan yang belum kenal sebelumnya, dan di situ dikondisikan kita harus menjawab pertanyaan ya, 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 dan seterusnya. Ya terus. Artinya ketika kita sudah menjawab ya satu, ya, 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 untuk berikutnya kita akan mengiyakan tanpa kita sadari ya. Ketika pertanyaan pertama mungkin, Bu, sekarang jam berapa? Jam 3, Bu, ya iya. Sekarang arah ke terminal ke sana, Bu, ya iya. Ketika kita sudah iya, ya, ya beberapa kali, untuk pertanyaan berikutnya itu akan disetting yang kita bisa menjawab ya. Ketika sudah seperti itu, dia bisa, Bu, boleh pinjam handphonenya sebentar ya, Bu, ya? Ya, oke sebentar, Bu, saya telepon sebentar karena pulsa saya habis. Akhirnya apa? Di dalam komunikasi-komunikasi yang mengarahkan pikiran bawah sadar kita harus ya, ya, ya terus, akhirnya untuk ya yang berikutnya tanpa kita sadari atau tanpa kita berpikir lagi, kita akan mengucapkan ya secara otomatis. Karena apa? Karena pikiran kita sudah di-set di awal, kita harus menjawab iya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyerahkan benda-benda seperti itu tanpa kita sadari ya, kemudian orang tersebut bisa pergi tanpa kita tahu atau kita dialihkan ke sesuatu hal yang lain. Kemudian ketika kita sudah kehilangan, ketika kita sudah merasa tertipu, disitulah kita lapor polisi, kita baru kena gendam. Padahal sejujurnya itu adalah murni penipuan jalanan ya, murni penipuan, bukan gendam ya. Karena di dalam gendam sendiri itu ada dua versi ya, ada gendam yang murni teknik confusing,
atau gendam yang metafisik seperti itu. Nah, jadi yang ketika orang sudah dilakukan udah kena penipuan seperti itu, dia akan laporan ke pihak yang berwajib bahwasanya dia sudah digendam, ya. Karena kalau orang itu misalnya mengatasnamakan saya ditipu atau saya kenal tiba-tiba menyerahkan benda atau apa yang istilahnya itu nggak masuk logika, atau yang kira-kira kalau orang laporan ditipu itu kan kelihatan dia bodohnya, ya. Tapi kalau orang misalnya laporan ke pihak berwajib, dia laporannya dia mungkin kena hipnotis, kena gendam, itu dia akan menjadi lebih keren lah istilahnya kayak gitu. Jadi nggak, oh kamu sih bodoh, nggak kayak gitu. Tapi kalau kita tadi digendam kan beda ceritanya. Padahal di awal ya tadi biasanya teknik-teknik kejahatan jalanan biasanya seperti itu, ya. Dia memanfaatkan jawaban yang kita harus menjawab iya. Contoh misalkanlah seperti ini, misalkanlah biasanya sih yang simple seperti ini yang biasa sering saya lakukan di workshop saya, hipnotis halus. Biasanya orang kita tanya dulu nih, misalnya katakanlah, oke Pak, rambut saya warnanya apa? Hitam. Terus oke, terus jam saya warnanya apa Pak? Hitam. Terus ini Pak, ini kursi ini warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya apa Pak? Hitam, gitu kan. Terus kemudian oke Pak, kelelawar tidurnya titik-titik hari, gitu kan. Karena dia sudah kita arahkan ke hitam, dia bisa menjawab langsung malam. Padahal kelelawar itu kalau tidur itu siang hari. Dan di situ subjek tidak akan sadar sama sekali. Karena apa? Pikiran kita sudah di-set untuk menjawab yes, atau untuk diarahkan ke dalam kondisi gelap tadi, dan gelap artinya hitam tadi. Kira-kira di situ, ya. Dan kenapa Mas kalau di tempat pelatihan, di tempat di YouTube itu ada orang yang sekali tepuk kemudian orang bisa nyerahkan barang-barang berharganya, gitu kan? Oke, akan saya jawab. Di dalam pelatihan, di dalam sebuah workshop atau di dalam sebuah privat, kenapa orang bisa ditepuk atau dilempar rokok atau dikasih asap, orang bisa langsung nurut? Ya, karena orang tersebut yang mau privat sudah percaya dengan sosok gurunya, ya. Saya ulang sekali lagi, kenapa kejahatan yang seperti di jalanan gitu, tapi tempatnya itu di dalam ruang privat atau di dalam tempat workshop, ya. Kenapa bisa seketika itu orang bisa menyerahkan dengan tepuk jebret, orang langsung nyerahin? Ya, karena yang pertama adalah orang tersebut sudah percaya dengan sosok gurunya, ya. Orang tersebut sudah percaya dengan sosok gurunya dan sangat percaya sekali. Karena apa? Logikanya gini teman-teman. Kalau misalnya gendam itu murni energi atau murni real, murni bisa dilakukan di jalanan, ya. Kita bisa tes untuk tes lapangan, ya, tanpa dikondisikan, ya. Tanpa dikondisikan artinya tepuk langsung ikut. Tapi manakala ketika sudah di jalanan tersebut sudah dikondisikan, artinya orang sudah dikasih omongan, dikasih ucapan-ucapan, ya artinya orang tersebut sudah dikondisikan, bukan lagi energi. Makanya saya himbau kepada teman-teman yang mungkin belajar di saya atau belajar di tempat-tempat lain yang berpikir bahwasanya belajar gendam itu ditepuk tek terus orang bisa nyerahin barang-barang ke kita, mending lebih baik jangan, ya. Karena hal itu bisa dilakukan hanya di dalam tempat workshop atau tempat privat. Andai pun itu dilakukan di tempat umum, ya. Andai pun itu dilakukan di tempat umum, karena orang tersebut biasanya sudah dikondisikan sebelumnya. Jadi sudah dikondisikan, atau tadi misalnya saya ada tamu-tamu privat gitu, ya, sudah trust atau sudah percaya dengan saya, kemudian saya ajak keluar gitu, ya, seakan-akan itu di luar. Padahal sebetulnya orang tersebut sudah trust atau sudah percaya dengan saya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau belajar gendam, ada amalan atau ada apapun itu, sah-sah aja dan saya tidak melarangnya. Tapi kalau Anda semua bertanya kepada saya, lebih baik stop, ya. Kecuali kalau gendam yang modelnya confusing atau misalnya waking hypnosis, itu saya percaya karena murni dia ada semacam ucapan-ucapan yang membuat critical area seseorang atau membuat blank atau membuat bingung orang. Itu ada, dan di tempat pelatihan saya pun ada, saya ajarkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti dapat amalan atau ritual gitu, ya, kalau teman-teman bertanya pada saya, jujur mending lebih baik stop. Tapi saya nggak menolak kalau di luaran ada yang mengajarkan, silahkan. Tapi ketika Anda sudah belajar seperti itu, coba dilakukan di jalanan. Mungkin Anda boleh gendam Pak Polisi yang mungkin lagi siaga gitu, ya, lagi siap atau lagi berjaga gitu, Anda gendam, bisa nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya berarti semua butuh dikondisikan. Dan memang gendam yang confusing itu bisa dengan teknik komunikasi, bukan yang kita dikasih mantra terus kita membaca mantra-mantra seperti itu.
Enggak teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, dan kenapa mungkin ada juga yang gendam bisa mendatangkan uang, ada ini. Oke, bolehlah kita membuat sebuah teknik apapun itu. Misalnya kayak seseorang yang sudah sukses ya. Seseorang sudah sukses, dia membuat brand nama apapun, gendam membuat mendatangkan uang atau hipnotis bisa membuat kaya. Bisa aja kalau orang itu sudah kaya. Tapi kalau dia baru misalnya sudah senior lah, tapi dia nggak bisa kaya, dia nggak akan bisa membuat nama branding seperti itu. Makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah sudah kaya ya, walaupun bukan dari hipnotis misalnya ya, Anda misalnya sudah kaya, kemudian Anda membuat branding namanya hipnotis mendatangkan uang atau hipnotis magnet uang, apapun itu, orang pasti akan percaya. Karena apa? Lihat Anda sudah kaya duluan. Makanya ketika Anda sudah kaya, Anda mau buat branding apapun akan jadi. Beda kalau misalnya Anda belum jadi siapa-siapa, Anda belum kaya, Anda buat brand seperti itu, orang nggak akan percaya teman-teman. Jadi sudah bisa dipilah-pilah kalau ada misalnya hipnotis atau gendam atau apapun itu yang bisa mendatangkan uang, itu sah-sah aja. Tapi yang pasti itu bukan gendamnya, tapi adalah perilaku dari praktisinya tadi yang dia terus fokus di dalam dunia itu. Sama seperti saya, fokus di dalam dunia pengembangan diri, di dalam dunia hipnosis, saya terus melakukan workshop-workshop dan saya fokus di situ. Akhirnya bisa mendapatkan semua yang saya inginkan. Di situ saya mendapatkan feel-nya atau saya bisa mendapatkan impian-impian saya karena saya fokus di situ ya. Bukan karena hipnotis mendatangkan uang atau apa, tapi saya fokus kepada impian saya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini bukan gendam level 29 atau 100 ya, pokoknya ini gendam logis ya. Jadi kalau ada gendam level itu boleh dan sah-sah aja, tapi saya nggak percaya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gendam tetap logis, dan ada yang pakai confusing atau membingungkan, dan itu diajarkan di workshop saya. Dan ada gendam yang pakai personal approach juga atau psikologi approach, dan ada gendam metafisika. Jadi kira-kira itu. Tapi kalau gendam metafisika nggak bisa untuk dipraktekkan atau didemonstrasikan. Sedangkan untuk gendam confusing atau psikologi approach itu bisa didemokan. Oke ya. Mungkin penjelasan ilmu gendam dari saya ini bisa bermanfaat dan semoga Anda tidak tergendam ya. Akhirnya tergendam terus belajar hipnotis atau belajar gendam dengan saya. Anda bebas belajar di siapapun. Yang penting tadi ya, niat sama pandangan pikiran hidup Anda, atau istilahnya niat dengan persepsi Anda harus dibenarkan dulu. Oke, bersama saya Roni De La Serna, sampai jumpa.